B20. B20 ini kadin pengusaha di dunia. Ada yang dari Hong Kong akan datang di Surabaya. Untuk hari ini akan mengikuti peresmian rumah anak berprestasi Surabaya ya Lur. Yang nantinya akan diresmikan oleh Bapak Wali Kota. Sementara untuk para petugas sudah standby menunggu kehadiran Bapak Wali Kota Surabaya. Oke, kita tunggu kehadirannya ya Lur. Nah, di sinilah Lur, para petugas sudah standby. Sementara untuk Bapak Wali Kota masih dalam perjalanan. Nanti peresmiannya di dalam sana ya Lur. Rumah anak prestasi Kota Surabaya. Nah Lur, untuk Bapak Wali Kota sudah hadir Lur. Kami ucapkan selamat datang atas kehadiran Wali Kota Surabaya dan Ketua Tim. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya Ayah Teni dan Bunda Rini, kami silakan duduk di kursi undangan. Kami silakan kepada Syahri Cahyadi, Ningri Indriani, dan juga para undangan sekalian untuk menempati kursi undangan. Dan sesaat lagi acara akan kita mulai. Akan untuk dapat menepi di sisi kanan dan kiri, dan acara akan kita mulai. Dari dan Bunda Rini, Saya memandu acara, saya juga ditemani oleh Ananda Haikal yang merupakan anak istimewa pelajar kelas 7 dari SMPN 57 Surabaya. Dan juga di sebelah kanan saya ada Kakak Yanda, beliau adalah juru bahasa isyarat. Baik hadirin, marilah kita mulai acara pada siang hari ini. Menyambut kehadiran Wali Kota Surabaya dan seluruh undangan, terimalah satu tarian persembahan dari pelajar SMPN Negeri 29 Surabaya. Hadirin, kita beri tepuk tangan yang meriah. Inilah tari Arek Kenjeran. Anak-anak dari SMPN 29 Surabaya, anak-anak istimewa Kota Surabaya. Pada siang ini, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang terhormat Wali Kota Surabaya, yang kami hormati para Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, beserta para anggota DPRD Kota Surabaya, dan juga yang kami hormati
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya selaku Bunda PAUD Kota Surabaya, serta Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih atas rahmat, karunia dan hidayahnya. Pada siang hari ini bertempat di halaman Rumah Anak Prestasi Nginden Semolo, kita dapat hadir bersama dalam acara peresmian Rumah Anak Prestasi oleh Wali Kota Surabaya. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Ayat-ayat suci Al-Quran oleh anak-anak istimewa Surabaya, Ananda Nakula dan Ananda Sadewa, pelajar kelas SD, pelajar kelas 3 SD Yayasan Tunanetra Tegalsari. Kami silakan Ananda Nakula, Ananda Sadewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Nakula dan saya Muhammad Akbar Sadewa. Saya akan membacakan Quran surat An-Nazi'at yang artinya malaikat-malaikat pencabut nyawa. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nafiqati nasqa was-sabihati sabha thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala rabbukumul a'la fa'akhadhahu nakala al-akhirati wal ula a'udhu ashaddu khalqan amsa. Terima kasih ya sayang, Nakula Sadewa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji syukur kami haturkan kehadiratmu ya Ilahi Rabbi atas rahmat dan keselamatan yang kau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini dapat mengikuti acara peresmian Rumah Anak Prestasi di Kota
Surabaya. Qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita saksikan beberapa penampilan oleh anak-anak istimewa, anak-anak hebat kota Surabaya. Ananda Haika, siapa yang mau tampil? Selanjutnya kita sambut atraksi drum oleh anak istimewa Ananda Farel SMPN 28. Kita beri tepuk tangan. Ya, Ananda Farel ketemu lagi sama Bunda Rini, sama Ayah Eri. Ayo, hadirin kita beri tepuk tangan yang meriah. Inilah Ananda Farel. Itu tadi penampilan kakak Farel. Beri tepuk tangan yang meriah. Ini salah satu peserta yang bisu akan mendongeng ya Lur. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ABI. Abi, panggilan lisan saya Abi seperti ini ya. Saya ketua dari Tatuli. Nah, Tatuli itu apa sih teman-teman? Kepanjangan dari teman tuli, cerita teman tuli, maaf. Nah, saya di sini membawa sebuah buku. Ini adalah buku dari teman tuli mendongeng yang berjudul Bermain di Taman Kota. Oke, saya mau mulai mendongeng ya. Oke. Wah, pagi ini sangat cerah. Aku sangat bahagia. Oh iya teman-teman, aku hari ini mau pergi kemana ya? Oke, aku akan pergi bermain dulu ya teman-teman.
Wah, udah sampai. Aku sudah sampai di taman kota. Wah, bagus sekali tempatnya. Ada ayunan. Di situ aku ada teman-teman baru nih. Aku akan berkenalan sama mereka. Mama, aku mau bermain ya ke ayunan. Oke. Ini tiga dan saya akan memberikan hadiah ya buat teman-teman semua yang di sini. Nah, nanti saya akan menggunakan bahasa isyarat. Ada yang bisa menjawab itu isyarat apa? Ayo ya, saya seperti ini. Siapa yang tahu angkat tangan? Ayo, maju ke depan. Oke. Boleh perkenalkan dulu nama kamu? Sebentar. Itu teman tuli ya. Perkenalkan nama kamu siapa? A-D-E-L. Adel. Oh, Adel. Oke, isyarat seperti ini itu apa, Adel? Oke, betul, panjat. Dapat hadiah. Tepuk tangan. Tos dulu Adel. Dadah. Saling dulu yuk, ayah sama bunda. Oh iya, tadi pengen angkat tangan tapi akhirnya belum dapat tadi akhir. Namanya cantik ya, namanya cantik yang tadi. Oke. Saya mau memberitahu nih, saya sudah punya nama panggilan isyarat untuk Pak Eri, Bapak Wali Kota sama Ibu Rini. Nah, panggilannya Pak Eri seperti ini ya. Ini nama panggilan isyaratnya, dan dibuatkan teman tuli dan Bu Rini. Isyaratnya seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Dadah. Terima kasih Kakak Abi untuk dongengnya. Bagus sekali. Semangat terus ya untuk Ananda Abi. Dari komunitas Aura Modeling Surabaya dan FMD Manajemen, kita beri tepuk tangan yang meriah yuk. Anak-anak istimewa, anak istimewa Kota Surabaya yang bergabung dalam komunitas anak istimewa Aura Modeling.
ya. Jadi promosi. Modelnya bagus-bagus semuanya. Dan kita dari anak istimewa Kota Surabaya. juga nggak jadi foto model kayak mereka? Pengen nggak jalan-jalan ikut mereka? Pengen. Oke, Mas Kali, Ananda Haikal diajak ya. Sudah cukup untuk modelnya. Baik, terima model. Selanjutnya kami silahkan untuk kembali duduk di kursinya masing-masing. Berkat kepedulian dari pemerintah Kota Surabaya, DPRD Kota Surabaya, dan juga elemen masyarakat untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak istimewa dalam mengembangkan keterampilan dan kemampuannya serta menciptakan suatu kepercayaan diri. Wow. Baik, hadirin sekalian. Untuk acara selanjutnya disampaikan laporan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya. Yang kami hormati Ibu Ana Fajriatin APNN, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Surabaya, Syahana Jayadi, beserta Ibu Ketua Tim Pelaksana ini, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Ibu Laila, Ketua Komisi D, beserta seluruh anggota Komisi D, Rektor Unitomo, pimpinan Bank Jatim Cabang Utama, yang menderita difabel tidak bekerja di sini, ada di sebagai pendamping, juga ada yang di kami pekerjakan untuk tenaga di minimarket. Jadi di sini ada minimarket jadi. Kemudian yang ada di sini seluruh kami mencoba untuk menyiapkan seluruhnya, ada terapi bicara, kemudian ada pembelajaran umum, kemudian juga ada di tempat ini banyak anak-anak istimewa yang memiliki bakat talenta yang sangat bagus. Dan pada saat ini akan ada satu anak istimewa yang bernama Ananda Kiking dari kampung anak negeri yang ingin menyerahkan hasil karya lukisnya kepada ayah arek-arek Surabaya, Ayah Eri Cahyadi. Itu mohon Ayah Eri Cahyadi berkenan ke Ananda Kiking untuk menerima hasil karya lukisan dari Ananda Kiking. Dan hadirin sekalian, dapat kami informasikan Ananda Kiking ini merupakan multi talenta, anak multi talenta. Selain melukis, dia juga merupakan seorang fotografer dan juga pandai membatik serta membuat handicraft. Jadi hasil karya dari Ananda Kiking sangatlah banyak. Terima kasih Ayah Eri Cahyadi, Ananda Kiking. Terima kasih sayang, ya, dapat kembali ke tempatnya. Wali Kota Surabaya, Ayah Eri Cahyadi. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Anak-anakku yang hadir pada siang hari ini, dan untuk seluruh undangan yang mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hari ini kita diparingi sehat, kita diparingi rasa kekeluargaan dan gotong royongan, sehingga kita bisa menghadiri acara peresmian rumah anak prestasi. Anak-anakku semuanya dan para pihak yang selalu hadir untuk memberikan kesetaraan yang sama antara seluruh warga kota Surabaya. Pasti mereka punya kekurangan. Karena itu hidup tidak ada yang sempurna, tidak ada yang dibanggakan, dan tidak ada yang harus ditunjukkan dalam dunia ini. Dengan rumah prestasi ini saya berharap betul sama anak-anakku. Anak-anakku bukan orang yang tidak memiliki kemampuan, tapi kita lihat tadi bagaimana anakku bisa passion, bagaimana anak-anakku bisa membuat lukisan yang sangat luar biasa. Jadi rumah prestasi ini pemerintah kota persembahkan dan anggota DPRD persembahkan untuk warga kota Surabaya yang hari ini saya katakan memiliki keistimewaan, bukan memiliki sebuah kekurangan. Manfaatkan rumah ini untuk berkumpulnya komunitas. Manfaatkan rumah ini untuk meningkatkan kemampuan kita. Karena saya yakin ketika anak-anakku memiliki keistimewaan, maka anak-anakku pasti bisa berprestasi jauh daripada kami ini. Karena itu manfaatkan. Jadi semua komunitas, nanti ada yang lukis, ada yang jahit, ada yang apapun itu, sehingga tidak ada rasa minder lagi di kota Surabaya. Anak-anakku harus punya hak dan derajat yang sama. Hari ini kita memiliki DPRD yang kuat-kuat, yang sangat luar biasa, yang semuanya digunakan, digerakkan untuk kepentingan umat kota Surabaya. Pemerintah kota Surabaya berjalan sendiri tanpa DPRD tidak mungkin. DPRD berjalan sendiri tanpa pemerintah kota Surabaya juga tidak mungkin. Karena inilah ketika kami, DPRD dan pemerintah kota Surabaya menjadi satuan bagian yang tidak terpisahkan, maka bisalah terwujud namanya rumah anak prestasi. Jadi ini rumah anak prestasi adalah persembahan dari pemerintah kota Surabaya dan DPRD untuk semua anak-anak yang hadir pada siang hari ini dan semua komunitas yang ada. Saya berharap anak-anakku jangan pernah ada rasa minder lagi. Anak-anakku harus yakin, karena anak-anakku punya sebuah kelebihan. Inilah menjadi pembelajaran betul. Pembelajaran buat saya pribadi dan seluruh jajaran pemerintah kota Surabaya. Apa yang kita sombongkan? Jabatan apa yang kita rebutkan kalau masih ada warga Surabaya yang masih seperti ini? Karena itu saya berharap betul kepada seluruh jajaran pemerintah kota Surabaya. Sekali lagi, tidak ada yang sempurna di antara kita. Apa yang dibanggakan, apa yang diperbutkan, satu sama lainnya mengatakan yang terhebat, satu sama lainnya mengatakan paling sempurna. Padahal hidup kita tidak ada yang sempurna. Ayo, kalau kalian teman-teman semua pejabat di lingkungan pemerintah kota Surabaya, masih banyak tugas yang kita selesaikan. Mohon maaf, saya selalu katakan, ketika ada orang yang membutuhkan di kota Surabaya, ketika melihat anak-anak seperti ini, maka tugas kita adalah membangkitkan semangat mereka, menunjukkan kepada dunia bahwa mereka punya keterampilan, bahwa mereka punya kemampuan yang sangat luar biasa. Itu tugas kita hari ini hadir untuk mereka semuanya. Bukan berarti ini sekali lagi khusus untuk jajaran pemerintah kota Surabaya. Ketika ada yang kekurangan, mohon maaf, ada yang tanya sama saya, kenapa Pak Wali tidak turun ke rumahnya? Kenapa Pak Wali tidak berkunjung ke rumahnya? Demi Allah, tidak akan pernah saya lakukan. Kalau ketika ada yang seperti ini, ketika ada yang susah, saya harus datang ke sana, memberikan sembako, difoto, itu hanya untuk kepentingan pribadi saya. Yang dapat nama saya,
Tapi bukan itu yang dilakukan pemerintah kota. Pemerintah kota melakukan sistem yang tidak bisa berhenti. Siapapun wali kotanya, sistem ini harus berjalan. Saya sedih betul ketika ada pilkada, ketika ada apa, semua menjadi tujuan, semua datang memberikan apapun. Tapi setelah itu pius selesai. Jangan di Surabaya, jangan jadikan kota seperti ini. Kalau itu kita lakukan, bukan rahmatnya Gusti Allah yang turun, tapi adab yang turun di kota Surabaya ini. Karena saya berharap kepada jenengan semuanya. Bukan berarti saya tidak sayang dengan jenengan ketika saya tidak turun ke bawah, tidak. Tapi hati ini rasanya terkoyak ketika saya turun ke bawah. Kenapa mereka yang seperti ini selalu dibuat ajang untuk menunjukkan kita ini orang yang sosial, menunjukkan kita ini orang yang berbakti, yang berbudi pekerti baik. Tapi sebenarnya kalau kita memamerkan ini, kita bukan orang yang penuh dengan budi pekerti yang baik. Karena Gusti Allah mengajarkan kepada kita, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ketika memberikan sesuatu tangan kanan, jangan pernah tangan kiri itu tahu. Itu yang kita wujudkan di Surabaya. Mumpung kita punya DPRD yang hebat seperti yang hadir di pagi hari ini. Karena itu saya berharap semuanya untuk membangun kota Surabaya ini. Jangan biarkan orang Surabaya susah hanya dimanfaatkan oleh kita yang datang hanya membutuhkan sebuah pengakuan bahwa kita adalah yang paling sempurna, kita adalah yang paling baik. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita membuat sistem? Karena manusia di dunia ini tidak pernah ada yang sempurna. Kelompok manapun tidak juga ada yang sempurna. Tapi kesempurnaan itu adalah kebersamaan kita, adalah sebuah kesempurnaan. Kegotong royongan kita, saling membantu, itulah kesempurnaan kita. Saya berharap dengan rumah anak prestasi ini, maka akan muncul talenta-talenta yang hebat dari anak-anak yang istimewa. Dan untuk acara hari ini khusus nih, saya juga berharap DPRD Kota Surabaya, khusus pemerintah Kota Surabaya, letono acara munculkan anak-anak yang luar biasa ini. Tunjukkan kepada mereka semua yang hadir bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang luar biasa. Yang dalam waktu dekat ini nanti ada B20. B20 ini kadin pengusaha di dunia. Ada yang dari Hong Kong akan datang di Surabaya. Karena nanti tampilkan anak-anak ini. Maka ini menunjukkan bahwa kita yakin mereka adalah anak-anak yang penuh prestasi. Nah, insya Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka rumah anak prestasi ini saya nyatakan diresmikan. Tolong manfaatkan rumah anak prestasi ini untuk menciptakan anak-anak yang luar biasa yang punya prestasi. Tolong manfaatkan rumah anak prestasi ini untuk kepentingan persiapan anak-anak kita ke depan. Mereka harus bisa mandiri. Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh keluarga anak-anak yang hadir hari ini, rumah prestasi ini bukan karena wali kota Surabaya diresmikan. Rumah prestasi ini berdiri bukan karena wali kota Surabaya, tapi rumah prestasi ini berdiri karena kita sama-sama orang Surabaya yang punya derajat yang sama, yang punya hak yang sama, yang saling cinta satu dengan yang lainnya. Dan saya berharap kekuatan kebersamaan ini terus berlanjut. Kekuatan bersamaan ini akan memunculkan rumah prestasi ini, anak-anak yang hebat, anak-anak yang berprestasi. Karena ini insya Allah akan menjadi amal jariah kita bersama. Amal jariah yang bisa menunjukkan bahwa kalau wali kota ini mati, ditakoi apa yang pernah kamu berbuat, ada rumah anak prestasi. Apakah itu karena wali kota? Tidak. Karena wali kota punya partner DPRD yang hebat. Karena wali kota tidak sendiri. Karena wali kota punya warga yang hebat, yang punya rasa welas asih yang sangat luar biasa. Semoga rumah anak prestasi ini menjadi pembuka hati kita bahwa di Surabaya tidak ada yang sempurna, tapi di Surabaya saling melengkapi untuk mewujudkan Surabaya yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Semua ini ada di tangan kita sebagai warga kota Surabaya. Selamat terus berprestasi anak-anakku. Saya yakin anak-anakku adalah anak-anak yang terhebat.
Anak-anakku adalah anak-anak pilihan dari Gusti Allah untuk menunjukkan keterbaikan di dunia ini. Karena tidak ada para ibu, sekali lagi yang terakhir saya minta kepada para ibu, jangan pernah menyesali yang terjadi. Karena dawuhnya Gusti Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Gusti Allah menurunkan cobaan melebihi kemampuan yang kita punya. Karena apa? Ketika kita dititipkan sesuatu oleh Gusti Allah, maka itu menjadi pintu surganya jenengan semuanya. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Mari ibu-ibu tidak sendiri, para orang tua tidak sendiri. Ada saya pribadi, ada teman-teman pemerintah kota, ada teman-teman DPRD, semuanya akan berjibaku untuk membangun kota Surabaya untuk kemaslahatan umat dan kebersamaan di kota Surabaya. Matur nuwun untuk seluruhnya, matur nuwun untuk seluruh supportnya, matur nuwun untuk atas semua doanya. Dengan support, dengan doa, dengan semua, saya yakin Rumah Anak Prestasi akan menciptakan anak-anak yang luar biasa, akan menciptakan anak-anak yang mandiri, bukan anak-anak yang penuh dengan keterbatasan, tapi anak-anak yang penuh prestasi yang dititipkan Tuhan untuk membumikan Surabaya menjadi kota yang sangat luar biasa. Matur nuwun kula akhiri wal muwaffiq ila umithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Sati Hum Rahayu. Terima kasih Ayah Eri Cahyadi, kami mohon tetap di tempat. Dan selanjutnya mohon berkenan Ayah Eri Cahyadi untuk menandatangani prasasti sebagai tanda telah diresmikannya Rumah Anak Prestasi Kota Surabaya. Untuk penandatanganan, Wali Kota Surabaya didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Kami undang, monggo. Dan kami juga mengundang Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya beserta seluruh anggota DPRD Kota Surabaya, dan juga kami mengundang Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya menyaksikan penandatanganan prasasti Rumah Anak Prestasi Kota Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Penandatanganan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Alhamdulillah Bapak Ibu dan anak-anak istimewa sekalian, prasasti telah ditandatangani oleh Ayah Eri Cahyadi. Baik, terima kasih. Dilanjutkan foto bersama terlebih dahulu sebagai wujud syukur kehadirat Ilahi Robbi telah diresmikannya Rumah Anak Prestasi Kota Surabaya. Dan untuk pemotongan tumpeng yang pertama, nantinya Wali Kota Surabaya Ayah Eri akan menyerahkan potongan pertama kepada salah satu perwakilan anak istimewa, yaitu Ananda Kazu Evani Hinidi Siswoyo, pelajar SMPN 29 kelas 8. Ananda Haikal juga pengen juga ya nerimanya. Nanti dikasih khusus oleh Bunda Rini. Pemotongan tumpeng pertama oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya yang juga beliau selaku Bunda PAUD Kota Surabaya. Dan untuk potongan pertama Bunda Rini akan menyerahkan kepada Ananda Kazu Evani Hinidi Siswoyo. 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3 sambun. Mohon izin Ayah Eri untuk potongan kedua khusus disembahkan untuk MC ya, Prestasi Kota Surabaya. Inilah anak-anak hebat, anak-anak istimewa Kota Surabaya. Hadirin kita beri tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan Bapak Ibu adalah semangat untuk anak-anak hebat ini. Pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur telah diresmikannya Rumah Anak Prestasi Surabaya oleh Wali Kota Surabaya. Selanjutnya akan diserahkan kepada Ananda Haikal, siswa istimewa SMPN 57 kelas 7.
Ayah Eri, Bunda Rini, dan juga Bapak Ibu yang berada di atas panggung, mohon izin. Ini ada satu anak yang ingin menyerahkan sesuatu kepada Ayah Eri dan Bunda Rini. Siapa ya? Namanya siapa? Muhammad Sauki. Kelas berapa, Bunda? 2 SD. Pak Eri, ini saya kenalkan, Ananda adalah penyandang Down syndrome. Dan buku itu berisi pengalamannya Ananda mulai lahir sampai dia menjadi juara. Dan hari ini sedang mengikuti pemetaan atlet renang internasional. Mohon doanya dari Surabaya nanti ada. Bundanya naik. Ananda Abi sama Session yang mana? Jason. Oh. Ayah Bunda mau ini sama Ayah Erik. Sarangi. Terima kasih. Kami silakan kembali anak-anak. Selanjutnya ya. Untuk ini para penari, mohon izin. Istimewa pelajar SMPN 29 Surabaya. Sarangi. Tangannya gini, Bu. Muridnya gajah begini, Bu. Muridnya, Bu. Sarangi. Terima kasih. Selesai. Anak-anak hebat. Terima kasih sudah semua. Silakan kembali ke tempat ya, Nak. Selanjutnya mohon berkenan Ayah Eri Cahyadi, Bunda Rini beserta seluruh Bapak Ibu DPRD Kota Surabaya dan juga Bapak Ibu undangan untuk berkenan meninjau ke tempat-tempat di area rumah anak prestasi yang nantinya Ayah Eri Cahyadi berkenan untuk meninjau yang diawali dengan pengguntingan untean melati. Beserta seluruh undangan untuk meninjau ke ruang-ruang yang berada di rumah anak istimewa ini yang nantinya ditandai dengan pengguntingan untean melati oleh Wali Kota Surabaya. 2, 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini Ayah Eri telah menggunting untean melati. Untuk itu di tiap-tiap ruang ini sudah sah untuk digunakan oleh anak-anak istimewa yang kelebihannya ya besarnya kepada Wali Kota Surabaya, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya yang juga selaku Bunda PAUD Kota Surabaya, seluruh anggota DPRD Kota Surabaya,
dan juga seluruh Bapak Ibu undangan, dan khususnya kepada anak-anak istimewa Kota Surabaya, terus asah bakat dan terus bersemangat untuk menunjukkan talenta-talentamu. Akhirnya kami atas nama pemerintah Kota Surabaya, saya Bunda Rima dan Mas Haikal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke Lur, dengan berakhirnya peninjauan di ruangan-ruangan oleh Bapak Wali Kota yang didampingi oleh para anggota DPRD dan Wakil Ketua DPRD sudah selesai. Untuk itu acara peresmian Rumah Prestasi Kota Surabaya yang diperuntukkan untuk para anak-anak yang berkebutuhan khusus yang berprestasi sudah selesai ya Lur. Namun untuk Bapak Wali Kota masih mampir dulu di stand UMKM itu. Coba kita mendekat lagi ya Lur. Jadi alhamdulillah hari ini ada peresmian Rumah Anak Prestasi. Di sini nanti adalah tempat berkumpulnya semua komunitas yang anak-anak istimewa. Kalau ada yang mengatakan difabel, disabilitas, saya mengatakan mereka adalah anak istimewa. Karena itu pemerintah harus hadir. Dan rumah ini adalah tempat semua komunitas bisa berkumpul, sehingga anak-anak ini punya keyakinan, punya rasa mandiri, dan tidak minder. Itu yang penting, dia mau keluar. Karena setiap kekurangan pasti mereka punya kelebihan. Jadi kalau kita bisa lihat ada beberapa tempat, ada minimarket, ada tempat batik, ada tempat untuk membuat taplak meja. Ini semua kita lakukan. Tapi juga ada musola yang tempat mengaji di sana. Bahkan untuk anak-anak punya prestasi ini, di sini juga ada tempat refleksi, fisioterapi. Jadi kita berikan semuanya. Dan insya Allah ini mohon maaf tidak ada biaya mereka untuk hadir di sini. Tapi kami menyediakan orang-orang yang hebat untuk melatih mereka menjadi anak-anak yang mandiri yang punya prestasi. Di sana juga ada tempat musik, mengeluarkan kemampuan mereka. Apakah ini sempurna? Tidak, karena kami akan terus nanti dengan komunitas terus berbenah. Terus berbenah apa kebutuhannya kita akan jalankan. Dan alhamdulillah kita disupport dengan oleh Bang Jatim juga. Nanti kita juga akan mengembangkan juga tidak hanya di bidang ini. Tapi ada teman-teman istimewa yang di bidang olahraga. Kita juga lagi data, lapangannya juga kita akan sediakan. Mulai sepak bola, juga disediakan lapangan sepak bola yang ini disediakan. Karena apa? Tempat olahraga anak-anak ini harus punya hak yang sama. Dan selalu saya katakan bahwa pemerintah ini harus bicara seperti itu. Dan saya tadi sampaikan, mohon maaf betul, tidak seyogianya anak-anak yang mengalami seperti ini atau keluarga seperti ini itu hanya untuk kepentingan sesaat. Karena sempat ada yang menanyakan ke saya pada waktu ada orang yang susah, kenapa Pak Wali tidak turun ke rumahnya memberikan sebuah sembako dan lain-lain. Tidak, karena itu saya lakukan itu mengkhianati diri saya sendiri. Kalau saya datang memberikan bantuan, setelah itu semua akan mengatakan, oh Pak Eri membantu ini, akhirnya betul hubungi.
Yang kedua, mereka bukan tempat untuk itu. Tapi pemerintah daerah, di situ pemerintah kota dan DPRD yang sekarang terisi orang-orang yang bersinergi, bagaimana membuat sistem itu berjalan. Jadi bukan berarti ketika ada orang susah, ketika ada orang yang kurang, terus kita berlomba-lomba datang, terus turun ke lapangan memberikan bantuan, menunjukkan, itu zaman dulu. Itu kerja gak ikhlas, apa ya? Maksudnya kerjanya gak ikhlas, Bu Agung Mulia. Tapi jangan itu dieksploitasi. Tapi sekarang pemerintah daerah, pemerintah kota dan DPRD itu sama-sama bersinergi. Kami punya semangat yang sama. Bagaimana sistem itu yang berjalan? Jadi tidak ada lagi orang-orang yang seperti itu. Jadi bukan berarti itu malah diangkat sebagai topik. Tidak. Topiknya ketika sistem tidak berjalan, itu yang berarti ada pemerintah yang salah. Seharusnya tanpa mereka bicara, tanpa mereka mengadu, inilah yang namanya gotong royong di kampung sudah hidup. Orang kampung sudah mengatakan, Pak, ada yang butuh ini, ada yang butuh ini. Ini yang saya ingin munculkan, saya harus rubah mindset. Mereka tidak menunggu, tapi mereka merubah. Yang bisa merubah negara ini, yang bisa merubah kota ini adalah warga sendiri. Sehingga saya harus memberikan pembelajaran bahwa selalu saya katakan, bukan saya yang hebat, bukan wali kota, bukan DPRD yang hebat, bukan pemerintah kota yang hebat, tetapi warga kita ini yang hebat. Makanya mereka harus berani keluar, mereka berani menyampaikan. Sehingga itu menjadi kesempurnaan agar sistem itu berjalan. Dan alhamdulillah dari sambat warga yang setiap Sabtu, disitulah saya mendirikan rumah anak prestasi ini. Sehingga apa? Saya sadar betul bahwa masih banyak yang membutuhkan tempat komunitas untuk berkumpul, untuk menyediakan tempat, untuk saling bicara. Bukan hanya pemerintah hanya bicara kewar-kewar margono lali, tidak lah. Saya sampaikan ini bukan waktunya seperti itu. Bukan waktunya hanya berbicara, tapi waktunya kita membuktikan pemerintah hadir untuk semuanya. Saya juga merubah mindset dari pemerintah kota dari dalam sendiri. Bagaimana ini? Bagaimana kita berkomunikasi dalam semua hal, tidak hanya dalam satu hal ini, tapi dalam semua hal harus itu berjalan. Bukan hanya untuk ini salah, ini ngomong, tapi dalam solusi. Jadi kalau ada yang seperti ini sudah kita diskusi, rapat sistemnya jalan. Setelah itu kejadian tidak terulang lagi, tapi bisa saling membantu satu dengan yang lain. Dan semoga rumah ini bisa menjadi contoh bahwa di Surabaya tidak ada yang turun. RT turun. Kenapa orang bertanya? Kenapa Pak? Pemkot ini Pak Wali gaya tanah itu kesal penghasilan, begitu kan? Kenapa? Ini masih dibahas sama teman. Baik, kan burung petu sampai akal. Oke lur, dengan berlalunya Bapak Wali Kota, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara peresmian rumah pintar rumah prestasi Kota Surabaya yang diperuntukkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini salah satunya. Oke, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Salam sehat.